Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiandini, NIM 22331147 dari kelas PBSI Reguler A 2023. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan cerita rakyat Jawa yang merupakan warisan budaya Indonesia, yaitu Timun Mas. Alkisah, di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni tinggal sendirian dan selalu merasa kesepian. Mbok Sarni selalu mendambakan adanya seorang anak yang bisa selalu menemani Mbok Sarni. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan seperti biasa untuk mencari kayu bakar. Di tengah perjalanan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang haus sekali dan lapar. Dan raksasa ini selalu memakan manusia. Sontak Mbak Sarni gemeteran dan ketakutan dan memohon kepada raksasa untuk membiarkannya pergi. Sambil memohon, Mbok Sarni berkata, "Tolong raksasa, tolong lepaskan aku. Tolong raksasa, jangan makan aku. Aku akan memberikan segala pun yang engkau inginkan, tapi tolong lepaskan aku." Kemudian raksasa pun menjawab, "Baiklah, aku akan melepaskanmu. Tapi kau harus memberiku seorang anak untuk kusantap." Suara raksasa tersebut menggelegar di seluruh hutan. Kemudian Mbok Sarti dengan rasa ketakutan dan gemetaran sambil menjawab, Tetapi raksasa, aku tidak punya anak. Aku tidak memiliki suami. Kemudian raksasa menjawab, Baiklah, kalau begitu kamu ambil mentimun ini, aku titipkan kepadamu. Kemudian 15 tahun lagi aku akan kembali memakannya, dan kamu akan mendatangiku 15 tahun lagi. geram sang raksasa. Kemudian Mbok Sarti pun pulang dan menanam biji yang diberikan raksasa tadi ke halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimunnya terlihat berukuran cukup besar, sehingga Mbok Sarti pun berniat untuk membelah buah mentimun itu. Setelah dibelah Mbok Sarti mentimun itu, Mbok Sarti mendapati bahwa mentimun itu berisi bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun Mbok Sarti bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarti teringat akan janji-janjinya pada raksasa itu. Kemudian Mbok Sarti berpikir keras bagaimana caranya agar Timun Mas ini tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan pada petapa sakti itu. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Ternyata benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang kepada Mbok Sarti untuk menagih janji-janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Ternyata sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit oleh batang-batang timun. Lalu dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan sangat tajam. Kemudian garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang luas. Namun tetap saja sang raksasa berhasil terbebas dari hambatan-hambatan tersebut. Raksasa kemudian terus mengejar Timun Mas. Ketakutan Timun Mas pun melempar kantong akhirnya yang berisi terasi.
Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Dan akhirnya sang raksasa tercebur di dalamnya. Dan akhirnya raksasa pun mati. Dan Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega dan tenang. Mereka pun hidup bahagia selamanya.